Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus gaming antara Infinix Note 40 dengan Infinix Note 40 Pro. Ya, sama-sama ditenagai chipset Helio G99 Ultimate, RAM 8GB, internal 256GB, bahkan softwarenya juga sama. Apakah ada perbedaan performa gaming antara kedua smartphone ini? Perlu diingat di sini Infinix Note 40 Pro memiliki ukuran yang lebih tipis daripada Infinix Note 40 Basic, sehingga bisa jadi ada perbedaan di sistem pendingin serta performanya. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Untuk pengaturan seperti biasa, di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Refresh rate ada di 120Hz, kondisi ruang tanpa AC, dan terakhir kondisi baterai sama-sama di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama pemanasan dulu, yaitu Mobile Legends. Untuk grafik di sini cukup mantap, soalnya bisa sampai di grafik ultra dengan frame rate sampai di super. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay, kedua smartphone sama-sama memiliki performa yang sangat baik. Jadi gerakannya smooth, lancar, layarnya lega dan responsif, serta suhu yang masih terkendali. Cuma yang disayangkan ternyata FPS-nya pada clock di 60 FPS saja. Cuma yang unik ternyata di Note 40 Basic di akhir-akhir tiba-tiba frame rate supernya ini bisa aktif. Ini dia untuk rata-rata FPS-nya, yang dimana tentu Note 40 lebih unggul dengan rata-rata di 64,7 FPS. Sedangkan di Note 40 Pro dapat di 59,8 FPS. Ya, bisa dilihat untuk grafik FPS di kedua smartphone sudah sama-sama stabil. Dan di Note 40 pada saat masuk menit ke-12, frame rate supernya tiba-tiba aktif. Sehingga tentu rata-rata FPS-nya jadi lebih kebus. Dan di Note 40 Pro bisa dilihat sempat sekali ngedrop ya untuk FPS-nya. Untuk masalah suhu di sini Note 40 sedikit lebih panas karena maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Sedangkan Note 40 Pro ada di 40 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 38 menit, baterai di Note 40 berkurang sebesar 9%, sedangkan Note 40 Pro sedikit lebih hemat di 8%. Ya, buat main Mobile Legends lancar jaya teman-teman. Bahkan di kondisi ramai saja masih stabil ya FPS-nya. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu eFootball 2024. Untuk grafik di sini saya set maksimalnya yaitu high 60 FPS. Ya, untuk gameplay performa di kedua smartphone sama-sama mumpuni, tapi yang disayangkan untuk FPS-nya masih kurang maksimal sehingga tidak bisa stabil di 60 FPS. Untuk rata-rata FPS-nya di sini Note 40 Pro lebih unggul di 55,9 FPS, sedangkan Note 40 ada di 54,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya di sini Note 40 Pro bisa lebih stabil daripada Note 40 yang basic. Walaupun memang keduanya masih sama-sama playable karena rata-rata ada di atas 50 FPS. Untuk masalah suhu, lagi-lagi Infinix Note 40 sedikit lebih panas dengan suhu maksimal di kisaran 42 derajat Celcius. Sedangkan Note 40 Pro ada di 41 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball sekitar 28 menit, baterai di Note 40 berkurang sebesar 6%, sedangkan Note 40 Pro sedikit lebih boros dengan berkurang 7%.
Ya, buat main eFootball ini lancar banget. FPS-nya stabil di 60 fps, mantap ya. Ya, pas kita main sudah agak lama, ini performanya agak ngedrop teman-teman. Bisa dilihat jadi nggak stabil ya di 60, 58 fps nih, 53. Jadi mungkin saat kondisinya udah agak panas, dia jadi agak ngedrop untuk performanya. Oh, FPS-nya agak turun teman-teman. Selanjutnya game yang ketiga adalah Car X Street. Ya, untuk grafik di sini saya set rata kiri supaya lebih lancar. Untuk gameplay ternyata di kedua smartphone masih sama-sama cukup kewalahan. Soalnya gerakannya masih kadang patah-patah, sering rendet-rendet, overall masih kurang smooth. Untuk rata-rata FPS-nya di kedua smartphone sama-sama rendah, yaitu Note 40 ada di 15,5 fps, sedangkan Note 40 Pro sedikit di bawahnya yaitu 14,6 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sama-sama lumayan naik turun, sehingga saya rasa untuk performanya di kedua smartphone ini mirip-mirip, cuma Note 40 sedikit lebih baik. Untuk masalah suhu maksimal di kedua smartphone ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Car X Street selama 15 menit, baterai di Note 40 berkurang sebesar 5%, sedangkan Note 40 Pro sedikit lebih awet dengan berkurang 4%. Kita lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik, di sini saya set lowest dengan frame rate di 60 fps. Untuk gameplay di kedua smartphone ternyata sudah sama-sama mumpuni. Walaupun sudah dibuat maraton gaming sekitar 1 jaman, ternyata performa di kedua smartphone masih sama-sama bisa diandalkan. Gameplaynya lancar, gerakannya cukup smooth, dan intensitas patah-patahnya bisa ditoleransi. Untuk rata-rata FPS-nya ini mirip-mirip, yaitu Note 40 di 46,2 fps, sedangkan Note 40 Pro ada di 47 fps. Bisa dilihat untuk naik turun grafik FPS-nya juga mirip-mirip di antara kedua smartphone ini, sehingga sudah sama-sama playable. Untuk masalah suhu, lagi-lagi di kedua smartphone ini sama, jadi sama-sama maksimal di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 18 menit, baterai di kedua smartphone berkurangnya sama, jadi sama-sama berkurang sebesar 5%. Closer. You're in for a little shock. Oh no, I'm gonna ruin my gloves. Come a little closer. For a little shock.
Baik, bagaimana hasil versus gaming antara kedua smartphone ini? Ya, ternyata untuk performa di kedua smartphone ini cukup identik, yang dimana Helio G99 Ultimate di Note 40 Basic dan yang Pro ini sama-sama memiliki performa yang termasuk powerful untuk di kelasnya. Setelah digeber gaming sampai 1 jam lebih, kedua smartphone masih sama-sama lancar digunakan bermain Genshin. Sehingga untuk performa antara Note 40 dan 40 Pro sudah sama-sama cukup stabil. Di sektor suhu juga saya rasa cukup adem di kedua smartphone. Cuma ternyata walaupun Note 40 Pro memiliki bodi yang lebih tipis, suhu di smartphone ini malah cenderung rasanya lebih adem ya daripada Note 40 yang basic. Walaupun bedanya ya paling cuma sekitar 1 derajat Celcius saja. Sehingga buat teman-teman yang cari performa untuk gaming antara Note 40 dan Note 40 Pro, saya rasa Note 40 Basic bisa jadi pilihan yang lebih oke berkat harganya yang lebih murah serta game Mobile Legends yang framerate supernya bisa tiba-tiba aktif. Walaupun untuk Mobile Legends saya rasa tinggal tunggu update softwarenya saja. Sektor layar sudah sama-sama AMOLED dan bingkai di Note 40 juga nggak kalah tipisnya dibanding Note 40 Pro. Serta kualitas dual speakernya juga mirip-mirip. Oke, cukup sekian gadget versus gaming antara Infinix Note 40 dan Note 40 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.